Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, nih ya kiriman oplok kotokannya ya. Equalizer apa nih? Gamart atau Garat nih? Nggak tahu nih, nggak jelas ya. GEQ 7800 ya. Keluhan pemiliknya itu ada beberapa tombol nggak fungsi gitu ya. Tombol nggak fungsi ini tulisannya nggak kelihatan. Nah, ini kalau ini sama-sama aja ya. Ini power, ini nggak tahu nih untuk apa. Terus ini monitor ini EQ atau in, ini EQ rec nggak tahu. Terus ini apa nih, nggak jelas nih, tulisannya nggak jelas ya. Oke ya, katanya tombol-tombolnya nggak fungsi, terus ini powernya sini nggak fungsi dan ada suara noise gitu ya. Nah ini coba dulu ya, kita coba tanpa input noise nya seperti apa gitu ya, tanpa input dulu aja. Kalau tanpa input nggak ada noise ya aman gitu ya. Itu udah saya colokkan, cuma suaranya nggak saya nih ya. Oh nih, oke, ini tombol power, ini untuk apa? Oh ini untuk LED-nya ini ya, tombol power. Terus ini untuk LED yang di sini. Oke, LED yang enggak salah. Oh nggak nyala, ini LED untuk yang ini ya. LED ini, oh ini disco, lampu disco, kelip-kelip. Wow, lampu disco. Oke, ini rekam monitor ya, equalizer, bypass in nih, echo in. Nah ini echo rekam, ini monitor. Ini tanpa input saya coba ya, nggak ada noise ya, normal nih ya. Saya buka full. Nah, kalau full mentok noise ya wajar ya, nih separuh ya aman. Nah sekarang saya coba suaranya. Ini coba satu-satu ya. Saya kalau equalizer nyoba satu-satu ya, kanan dulu atau kiri dulu. Nah, terus nanti saya coba satu persatu fadernya. Terus ini yang nggak fungsi apa itu? Ini gila, ini LED nih ya, ini monitor ya pasti. Setelah musiknya dulu, cari NCS musik dulu ya, biar nggak kena copyright. Oke, ini. Oh, ini ya. Ini yang kanan atau yang kiri ini? Oke, yang kiri sini ya. Nah, tapi kayak nggak anu ya. Nah, equalizernya kayak nggak fungsi ya. Oh ini fungsi nih, bagian sini ya. Ah nih, mencurigakan ya. Oh ini untuk ini disco, ini gerak-gerak ya. Saya pencet ini, oh tadi nggak mentok gitu ya, atau mungkin nggak fungsi itu ya. Nah ini nggak main, ini bypass equalizernya nggak main ini. Oke, ini monitor ya, monitor berarti ke tape nih, tape atau SD-nya, tape ya. Oke, nggak masalah ya. Saya rasa tombol nggak ada masalah, cuma ini untuk bypassnya kemungkinan nggak kerja. Cuma ini saya curiga nih, udah nggak fungsi ini ya. Ini coba saya ganti musik dulu ya. Nah kan copyright juga. Oke, sekarang saya coba yang sini, yang satunya lagi. Wah ceknya nih. Satunya emang nggak bunyi ya, satunya sebenarnya nggak bunyi ya, yang sebelah. Oh ini mungkin untuk bypassnya nih, kemungkinan ya. Ini main nih. Nah wah ini ya, kalau ini main ini beda dengan ini yang sebelah. Ini sambukannya kecil nih, bukan terbang. Nah dari sini udah kelihatan nih, fadernya ada nggak fungsi ini. Ini mungkin tombolnya ini ya. Nah saya coba lagi. Kalau yang satunya tadi saya pencet-pencet nggak ngaruh ya. Nah, ini nggak ngaruh.
suaranya kecil. Oh ini keliru, inputnya yang ini. Ini. Nah ini beda nih suaranya ya. Nah ini nggak masalah ya. Nah ini kemungkinan switchnya nih yang dimaksud. Cuma ini berbeda ya. Oke, saya akan cek satu persatu untuk fadernya ya. Mencurigakan karena kanan dan kiri ini saya rasa suaranya berbeda. Ini tadi input yang kiri ya. Oke, cara ngetesnya gampang ya. Ini kalau kalian punya equalizer, Mas kok suara kanan sama kiri berbeda, misalkan seperti itu ya. Kalau kanan kiri dan kiri dan kanan berbeda, kalian cek satu-satu fadernya. Caranya ini kalian kecilkan dulu ya. Ini kalian coba terus dengarkan. Ketika kalian geser satu, itu harus ada perubahan suara ya, frekuensi suara ya. Nih saya coba. Ini main ya, main. Ini nggak main ini. Yang ini nggak main. Nih, oke main ini. Oke, saya akan bandingkan dengan yang ini. Nah, gampangnya dulu itu ya. Untuk mempermudah, coba. Ini harus pencet dulu ya. Nah, ini tombolnya harus pencet. Nah, ini main nih. Ini ya perbedaannya ya. Tuh, ini. Bentar, musiknya ini udah nggak kena copyright nanti. Nah ini ya, dengan posisi yang sama saya akan pindah. Tunggu dulu ya musiknya dulu, biar full musik dulu. Nanti saya pindah ini ke sini. Mudah-mudahan di kamera bisa terdengar ya perbedaannya. Ini fungsi ya. Ini tadi ini nggak berfungsi, ini fungsi. Ya ini ketika naikkan, nah frekuensinya berbeda. Nah ini tuh main ya. Ini saya bandingkan dengan yang atas. Nah ya, suaranya beda ya. Saya pindah bawah. Nah beda ya. Oke, saya akan fokus ke yang sini dulu. Kita cek satu persatu. Saya ini harus cek semua ya. Cuma ini saya takutnya kalau saya full itu kena copyright, jadi sebagian aja. Nyopot ribet sambil nyoteng. Nah ini nggak fungsi atau ya. Caranya gitu ya. Jadi kalau kalian lihat, nah ini nggak main, ini main. Nih nggak main, ini juga nggak main nih kelihatannya. Kita cari musik lainnya dulu aja yang full musik gitu ya. Kalau sambil rekam gini takutnya copyrightnya. Oke, saya ganti musik. Nah ini main, ini yang tidak, ini juga nggak main ini. Ya dua ini nggak main, nih. Nah ini main nih. Kalau kalian geser ada perubahan suara, nah itu berarti main. Ini nggak main, ini nggak main. Caranya ini, nah ini main nih. Mudah-mudahan di kamera terdengar ya. Nah ini nggak main nih, main. Nah ini main, ini main. Ini nggak main ini, main. Nah ini main nih, main. Jadi ini main, ini nggak main. 1, 2, wah 5 ya, banyak ya. Ini nggak main ya, seperti itu. Ini coba yang lainnya juga sama ya, cuma ini saya coba sekalian aja. Enggak ya, nanti saya cek ya satu persatu mana yang enggak karena kalau ini sekarang YouTube tuh agak banget ya, masalah copyright gitu loh. Kadang video saya kemute ya, saya mute. Nih sekarang coba yang ini nih ya, ada 5 ya, 5. Jadi cara ngeceknya gitu. Jadi kalau kalian, Mas saya punya equalizer kok enggak kanan kiri enggak imbang, cek dulu kalau fadernya berfungsi semua, main semua, berarti faktor lain ya.
seperti itu. Nah ini yang satu, coba ini nggak main malahan ya, yang ini nggak main. Oke, nah ini main, yang nggak main saya naikkan ya. Ini main, jelas nih. Ini nggak main nih, nggak main nih. Ini, nah ini main ya, main. Ini nggak main. Nah ini malah udah ditandai sendiri ya, nggak ada knopnya ini. Yang nggak ada knopnya nggak main. Nah ini main. Nah ini nggak main nih, main. Nah ini main. Nah ini nggak main. Ini main ya. Jadi separuh yang nggak main ya. Jadi ada apa ini ya yang nggak berfungsi ya. Jadi seperti itu. Nah cuma ya ini ya, ini saya bongkar ya. Bisa lihat. Ini yang jadi masalah. Ini pakai LED ya. Ini mungkin noise, kalau noise atau grodok-grodok, mungkin grodok-grodok ya. Karena ini pakai LED. Ini kalau noise enggak ya. Kita coba tadi enggak noise. Ya, artinya enggak ada masalah. Nah cuma ya ini PR-nya. Pengalaman saya yang sudah yang model lama seperti ini, kendala di feeder. Feedernya itu jalur putus. Ya ini yang jadi PR. Kalau feeder putus, ini cari penggantinya tidak ada. Ya susah, dan ukurannya kalaupun ada berbeda. Itu tantangannya, PR-nya nanti. Ya berbeda. Nah ya nanti kalau memang jalurnya putus, ya sudah, wassalam ya. Ya nggak perlu ditindaklanjuti. Itu ya, kenapa nggak perlu ditindaklanjuti? Karena ya kemungkinan yang jelas itu ya kendala part itu aja. Kalaupun ada ukuran berbeda, nanti bukaannya berbeda, kanan dan kiri ya nanti pasti beda. Kalau ganti semua ya masalah biaya. Nah, untuk model-model lama gini, wah penyakit nih. Pengalaman saya, mungkin saya udah pernah juga ya share masalah kerusakan pada feeder gitu ya. Ada juga yang satu renteng semua mati. Itu malah kalau nggak salah dulu orangnya malah mau, cuma saya carikan nggak ada yang jual gantinya, ukurannya beda dan harganya mahal. Mungkin kalau dibelikan second yang normal mungkin bisa dapat gitu ya, dan itu pun beda bentuk modelnya. Oke, seperti ini ya. Apalagi ini ya susah ya, nyarinya susah. Oh lah, ini pantesan kenapa switch-switchnya nggak berfungsi nih ya. Di sini udah dicemper nih ya, ini udah dicemper nih saudara nama nih ya. Sudah dicemper. Nah pantesan nggak fungsi. Makanya ini yang satu tadi tanpa saya tekan dia nggak masalah ya. Yang satu yang ini nggak kesolder nih ya, pantesan nggak anu ya. Ini jempernya kurang, soldernya kurang anu ini ya. Ini ya pantesan nggak fungsi. Nah ya kan lepas. Makanya tadi yang channel sebelah ya, yang bawah itu kanan ya. Biasanya yang atas itu kiri, bawah kanan. Nah pantesan yang ini tadi ini harus saya tekan ya. Kalau yang satunya nggak perlu saya tekan-tekan karena ini sudah dijemper langsung. Cuma ya ini ya, kita lihat materialnya ya nggak nempel. Nah, ya tinggal disolder aja nih ya. Gitu. Tapi saya nggak fokus ke sini ya. Yang terpenting itu adalah pada feedernya ini, potensionya. Ini pakai LED. Biasanya kalau saya memperbaiki ini tuh kalau masa grodok itu memang harus bongkar semua. Kalau memperbaiki ini ya harus bongkar semua gitu ya. Cuma yang jadi PR ada ya ini, kita cek dulu ya. Cek dulu. Nanti setelah, kalau memang jalurnya putus ya sudah ya, saya tidak akan tindak lanjuti. Nah ini nanti akan saya ambil contoh dua ya. Ini masih saya naikkan kan, biar ingat ya, nanti kalau lupa. Ini nanti akan saya ambil ini aja buat ngetes ya, coba ambil dua. Nah ini coba saya cek dulu, cari jalur LED-nya dulu ya. LED-nya itu jalurnya mana? Ini LED-nya. Oke, ini terhubung. Nah ini ada terpisah-pisah nih ya. Nah ini kemungkinan LED ini.
Ini kemungkinan LED nih. Oke, ini untuk yang saya tes dulu. Kita tes seperti ini dulu ya sebelum tes. Oh bukan ini ya. Ini mungkin kan ya, nggak bisa ya. Ya harus kita lepas dulu berarti ya. Cek dulu, dilepas dulu. Oh ini. Oke betul. Ini sama ini LED. Nah ini sama ini LED. Ya ini lebih enaknya kita lepas dulu, cek dulu ini potensinya berapa kilo, 2 kilo, 20 kilo. Nanti kita cek kaki 1, 2, 3 nya 1, 2, 3. Terus kita cek jalurnya putus atau tidak. Nah itu yang terpenting itu kaki 1 dan 3. Dia harus tidak terputus. Kalau itu terputus ya sudah percuma ya, diobok-obok ya, gak memakan waktu lama. Nah, kalau rusak feeder ini ya saya biasanya lakukan pembongkaran keseluruhannya. Nah ini saya foto dulu aja, nanti akan saya cek, bongkar dulu ya, bongkar dulu terus cek potensinya. Nanti ya nggak saya bongkar semua ya, paling saya ambil sampel 2 aja ya, entah yang sini atau sini. Ambil yang normal ya, yang normal dan yang bermasalah untuk perbandingan. Nanti kalian lihat ya perbandingannya seperti apa, perbedaannya seperti apa gitu ya. Oke, saya bongkar dulu. Oke ya, ini potensio sudah saya lepas dua-duanya, 2 ya, untuk contoh. Ini yang satu, ini tadi yang ini yang bermasalah, ini yang normal. Jadi untuk perbandingan nanti biar kalian tahu ya, sebetulnya ya, tanpa ini ya bisa ya, kita ngecek ngetes tuh bisa. Nah ya perlu diingat lagi, ini pakai LED. LED ini nanti ya kalau bongkar seperti ini ya, memperbaiki seperti ini ya harus bongkar semua sekalian dibersihkan ya. Biasanya saya seperti itu kalau model seperti ini ya. Jadi kalau memperbaiki equalizer jadul-jadul seperti ini, biaya sama pengerjaan itu antara cucuk nggak cucuk ya. Terkadang ya kita memakan waktu lama untuk bongkar ini ya, bisa seharian lebih bongkar ini aja, memperbaiki ini ya. Kalau potensinya rusak bisa perbaiki. Kalau ganti pun pengalaman saya sudah ya susah nyari yang sama persis. Ukurannya mungkin ada, tapi yang pakai LED seperti ini ya susah, nggak ada gitu ya. Terus nilai potensionya ini W20 kilo kemungkinan juga susah gitu ya. Kalaupun ada yang dipasang seperti ini ya kemungkinan beda ukuran, kemungkinan nggak ada LED ya. Kemungkinan kalau ada pun ya mahal ya, biayanya nggak sesuai, biasanya seperti itu gitu ya. Apalagi seperti ini ya. Ini pengalaman yang sudah kalau model lama gini biasanya feedernya putus jalurnya, itu yang sering terjadi. Kalau sudah putus ya sudah, wassalam itu ya. Nah ini ada LED kakinya yang digunakan. Nah ini kalian jangan bingung, di sini ada angkanya 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Nanti kaki 1, 2, 3 ya, sama prinsipnya seperti potensio pada umumnya ya. Ya yang 2 ini sisanya LED. Nah kita cek aja LED itu ya, jadi kita nanti dicek ya. Nah, LED ini sama ini pasti LED. Nah ini lepaskan ini, nah ya nyala ya LED ini sama ini LED. Nah ini yang bermasalah, ini yang normal ya. Cek gampangnya gini, sebetulnya paling gampang ya gini ya. Ini 20 kilo pakai skala 1 kali. Nah kaki 1 sama 3 kalian cek, kaki 1 dan 3. Nah ini ya, kaki 1 dan 3, cek dia harus bergerak menunjukkan nilainya ya. Nah ini tester saya ya agak sedikit ya, 20 30 lebih ya, harusnya kan ke 20 sini ya, nggak masalah ya. Ini kemungkinan juga indikasi ada melenceng juga ya, istilahnya ya sudah nilainya sudah bergeser. Yang ini nah ini nggak bergerak ya, kalau sudah seperti ini rusak ya jalurnya. Ini yang kan ada karbon ya, ini kan seperti diklaim gitu. Itu jalur yang atas ini dengan karbonnya itu dia putus ya, nggak bisa disambung pakai karbon konduktif. Pengalaman saya ya nggak bisa gitu ya, susah. Apa ada yang bisa, ada yang enggak, tapi kebanyakan nggak bisa ya. Kalau sudah seperti itu ya sudah, wassalam ya. Seperti ini ya sudah, wassalam. Nah ini kalau kita cek posisi maksimum seperti ini ya, posisi ke sana ya kaki 2 sama kaki 3 dia harusnya bergerak. Nah ini nggak bergerak juga yang ini. Nah ini yang normal dia bergerak ya, ini yang nggak normal, ini fix biasanya jalurnya putus itu ya.
Terus ini kecilkan, ini juga dikecilkan, kaki 2 dan 1 dia bergerak. Ini bergerak. Nah ini sebetulnya juga udah selenco, harusnya ya bergerak ya. Saya pakai skala 1K aja, 1 kali. Nah itu bergeraknya seperti itu. Nah ini enggak ya, ini sebetulnya juga bermasalah ya ketika ini posisinya ini ya, ketika dinaikkan ya dia berfungsi ini ya, berfungsi coba ya sudah mencurigakan juga ya. Jadi kalau sudah seperti ini ya percuma ya ditindaklanjuti. Nah patokannya itu aja ya, kaki 1 dan 3 dulu. Nah kaki 1 dan 3 ini dia harus menunjukkan nilainya. Ini saya pakai digital aja biar kalian juga tahu. Nah ini tahu dia nggak ada sampai mega ya, 0,9 1 mega, padahal ukurannya 20 kilo. Ini yang normal. Nah ini sudah selenco ya. Oh betul, berarti ini testernya nggak ngawur ya, 37 ya. Nah ini nilainya juga udah berubah nih. Nah 37 harusnya 20 ya, 20. Ini saya geser ke sini pun ya tetap ya, geser atas bawah ya nggak mempengaruhi ya, karena 13 itu menunjukkan ya hambatannya dari nilai potensialnya. Paling gampang itulah ya, cara bodoh nilai ya. Ini juga udah selenco gitu ya. Ini jelas nggak bisa. Kalau 13 udah putus ya sudah percuma. Tapi kalau masih ya, kalau ada masih memungkinkan kita bersihkan. Kemungkinan karena faktor di sini kan ada sentilnya bilang gitu ya biasanya, atau ada platnya gitu ya yang untuk menghubungkan dengan karbonnya ya. Seperti itu bisa kita coba bersihkan dulu. Tapi kalau seperti ini percuma untuk kita tindak lanjuti. Koplo-koplo itu ya percuma ya. Lebih baik dikembalikan gitu ya. Diganti ya itu tadi, penggantinya nggak ada. Kemungkinan kalaupun ada beda ukuran, kemungkinan nggak ada LED-nya gitu ya. Kalaupun ada ya mungkin nanti beda dudukannya. Ini model LED-nya aja seperti ini misalkan ya. Nah kotak seperti ini, kotak-kotak piye gitu ya, yang ada di pasaran biasanya pipi gitu ya. Ini aja kotak ya, harus ngelepas dulu ya. Waduh ini tadi yang mana nih, lupa ya. Sudahlah, kembalikan aja ya, posisinya sama aja ya. Itu ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi gagal cuan. Jadi banyak sekali yang jadul-jadul gini itu rusak fadernya ini banyak ya, nggak 1 2 tapi sering saya menerima. Cuma ya kan kalau mau ya coba kirim sini servis dulu ya, mungkin punya kenangan tersendiri gitu ya. Kalau sudah seperti ini ya nggak bisa ya, coba dulu mas. Ada juga ya yang rusak fadernya semua nih, rusak. Nah, jadi kalau rusak satu aja kalian harus ganti satu, nanti akan beda ya ukurannya. Kalau ukurannya beda, bukaannya akan beda ya, seperti itu. Pengaruh juga di situ. Ada juga ya yang ganti aja mas, nggak apa-apa, biayanya berapa, sudah manut, berapa mahal pak, ini sudah apa-apa, kenangan. Tapi ukurannya beda, tidak apa-apa, yang penting berfungsi ya. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi ya orang ya masing-masing ya, yang sayang sama barangnya iman-iman mas, daripada ndak dandani wae ragate piro wae. Nah, sudah barang kesayangan, barang kelangenan ya nggak ada nilainya ya buat seseorang itu, biasanya seperti itu ya. Oke lah, masih ada satu lagi perbaikan equalizer, nanti coba di sini saya kerjakan itu ya. Oke lah, sampai ketemu ya di upload-uploadan selanjutnya. Gagal cuan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.